hari ini ketemu lagi dengan Miss Cindy dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, hari ini kita akan masuk dalam bab yang pertama. Sekalipun kalian belum memegang buku paket, tapi tidak mengapa, Miss Cindy akan memberikan penjelasan terlebih dahulu. Kalian bisa lihat dari slide-slide yang akan Miss Cindy berikan ya. Tapi sebelumnya kita semua tutup mata, kita semua lipat tangan, dan kita siap untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak kelas 6. Dan saat ini kami akan belajar tentang ibadah di dalam perjanjian lama. Tuhan berikan anak-anak kemampuan untuk bisa mengerti, memahami. Roh Kudus yang akan menolong mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, pelajaran pertama kita judulnya adalah ibadah dalam perjanjian lama. Nanti kalau kalian mengikuti pelajaran ini, kalian bisa tulis di buku PS supaya untuk menjadi bahan pelajaran kalian. Ya, oke. Buat yang sudah punya buku paket, boleh garis-garis bawahi, tapi juga tetap menulis di buku PS. Ya, kita lihat. Ibadah dalam perjanjian lama. Jadi ternyata ada perbedaan dalam perjanjian lama dengan ibadah dengan perjanjian baru. Kita lihat sama-sama ya. Nah, jika kamu diberikan hadiah, pasti kamu senang ya. Pasti kalian sangat suka dengan setiap hadiah yang kalian terima dari seseorang. Kira-kira hadiah apa yang kalian inginkan? Kira-kira hadiah apa yang membuat kalian senang? Wah, pasti kalian sudah, aduh, andaikan aku dapat handphone, iPhone, wah pokoknya macam-macam. Nah, bagaimana perasaanmu ketika mendapatkan hadiah yang paling kamu inginkan? Pasti senang, sangat-sangat senang. Seperti tadi Miss ini bilang, mungkin kalian dapat handphone, mungkin kalian dapat PS, wah, PS5, wah senang banget ya pasti ya. Nah, tapi kita lihat sekarang ya, ketika kita mendapatkan hadiah, kita merasa sangat dicintai dan dihormati oleh seseorang. Kalau zaman dulu, orang-orang percaya kepada Allah akan memberikan hadiah kepada Allah berupa korban. Jadi dapat dikatakan pada zaman perjanjian lama, orang menyatakan kecintaan dan penghormatan mereka kepada Allah melalui persembahan korban. Ya. Nah, lanjut lagi. Mereka memuji dan menyembah Allah dengan cara yang berbeda. Dengan iman dan hati yang penuh dengan sukacita. Untuk menanggapi kasih-kasih Allah yang tidak berkesudahan. Itu sebabnya mereka memuji Tuhan. Itu sebabnya mereka menyembah Tuhan. Nah, anak-anak juga harus seperti itu. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan karena berterima kasih kepada penyertaan Tuhan, kepada kebaikan Tuhan ya, yang tidak pernah berkesudahan. Kita lanjut lagi. Apa artinya ibadah? Ibadah adalah berbagai tindakan dan sikap yang menghargai dan menghormati Allah sebagai pencipta alam semesta. Nah, pada awalnya ibadah ada hubungannya antara pribadi manusia dengan Allah. Ibadah bersifat pribadi loh, individu, dan berbentuk korban persembahan dan doa. Zaman dulu mereka percaya bahwa ketika mereka mempersembahkan korban, Allah akan memberikan kehidupan dan pengampunan dosa. Bentuk korban persembahan mereka, contohnya adalah, perhatikan ya, Kain mempersembahkan hasil tanamannya. Nah, kalian pasti tahu ceritanya nih. Dalam Kejadian pasal yang keempat, Kain memberikan semua yang terbaik, tapi hasil tanamannya. Habel mempersembahkan domba yang paling baik, ya, hasil ternaknya, karena Habel seorang
peternak. Mereka memuliakan Allah dan mengucap syukur atas kebaikannya. Jadi dasar mereka mempersembahkan korban sebagai tanda ucapan syukur. Itu dalam kehidupan Kain dan Habel. Kalau dalam kehidupan Abraham, kita lihat ya, apa yang dipersembahkan Abraham. Bentuk ibadahnya adalah merelakan Ishak sebagai korban persembahan. Kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak anaknya? Ya, karena dengan mempersembahkan Ishak, Abraham menyatakan ketaatannya kepada perintah Allah. Kalau tadi Kain dan Habel sebagai ungkapan syukur. Kalau Abraham sebagai tanda ketaatannya kepada Allah. Wah, luar biasa. Bagaimana cara mereka orang-orang perjanjian lama, tokoh-tokoh perjanjian lama memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya. Kita lihat lagi apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur. Ishak juga menunjukkan ketaatan. Jadi ternyata bukan cuma Abraham, Ishak juga tidak memberontak. Ketika dia harus dipersembahkan, sudah ada di atas perapian itu yang mau dibakar, wah, tapi Ishak tetap taat. Ya, kita lihat lagi, Yakub mempersembahkan korban sembelihan di atas gunung berupa hewan yang tidak bercela. Jadi hewannya tuh nggak bercela, nggak ada cacatnya, nggak ada apa gatel-gatel itu buriknya, nggak ada hal-hal yang jelek pada binatang yang dipersembahkan oleh Yakub. Ya, matanya nggak boleh picek sebelah, pokoknya yang paling bagus. Ya, itu persembahan yang diberikan Yakub kepada Tuhan. Sebelum hewan disembelih, si pemilik harus meletakkan tangan di atas kepala hewan sebagai lambang keselamatan yang Allah berikan kepadanya. Ibadah dalam kitab Keluaran. Nah, kita lihat ya, biasanya dalam kitab Keluaran itu pasti dengan bangsa Israel. Ya. Setelah mereka bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Israel bersama beribadah dalam kemah pertemuan. Di Gunung Sinai, Allah memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Allah. Nah, terdapat perintah bagi bangsa Israel untuk mempersembahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Itu dalam hukum yang pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Ya, hukum pertama itu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, 10 hukum Taurat mengharuskan bangsa Israel untuk menghadap Allah 3 kali setahun. Ada hari rayanya, hari raya roti tidak beragi, hari raya menuai, ya, hari raya pengumpulan hasil. Lanjut lagi, saat menghadap Allah, bangsa Israel wajib, ingat ya, wajib membawa persembahan. Dan persembahan itu dibawa ke mezbah Allah. Seperti kalian zaman sekarang itu bawa persembahan. Kalau zaman dulu bawa korban. Setelah menjadi raja, Daud juga menetapkan orang Yerusalem sebagai pusat ibadah. Kalau zaman Raja Salomo, dia mendirikan bait Allah untuk meletakkan tabut perjanjian. Ya, jadi banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang zaman perjanjian lama untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi intinya ibadah yang mereka lakukan sebagai tanda hormat kepada Tuhan. Ya, menghargai bahwa Tuhan itu yang sudah menciptakan, menjaga, memelihara, dan selalu memberkati hidup mereka. Kita lihat lagi. Ya, bait Allah, bait suci sinagog. Nah, itu tempat mereka beribadah. Pemimpin ibadahnya biasanya disebut dengan imam. Nah, unsur ibadah bangsa Israel. Kita lihat ya, unsur-unsurnya apa saja. Ada musik, ada doa, dan pembacaan firman Tuhan. Kita lihat satu-satu. Musik.
Ternyata mereka mempunyai alat musik yang banyak macamnya. Alat musik pertama kali itu diciptakan atau dicatat dalam Kejadian 4 ayat 21. Ya, ada alat-alat musik, kalian nanti bisa lihat di buku paket ya. Kedua alat musik terus dimainkan dari masa ke masa sampai terbentuknya bangsa Israel. Ya, ini alat-alat musik yang mereka gunakan ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ternyata penting ya alat musik itu dalam satu ibadah ya. Lanjut lagi. Saat pemerintahan Raja Daud, alat-alat musik itu mulai berkembang dan dibagi menjadi 3 golongan. Ada alat musik bertali, alat musik tiup, dan alat musik pukul. Kalian bisa lihat di slide gambarnya dan contoh-contohnya dari setiap alat-alat musik. Ada kecapi, ada gambus, ada rebab. Ditiup ada suling, sangkakala gitu ya. Ada juga yang namanya shofar, kelentung. Nah, kalau dipukul biasanya itu ada rebana, ya, kerincingan, ceracap. Nah, kalau zaman sekarang biasa kalau dipukul itu ketambahan dengan band gitu ya. Kita lihat lagi, drum kita juga bisa lihat di zaman sekarang itu. Selanjutnya, doa. Kalau tadi yang pertama adalah musik, sekarang yang kedua adalah doa. Doa merupakan unsur yang paling penting dalam ibadah. Ya. Dalam kitab Mazmur terdapat doa-doa yang terus-menerus digunakan dalam ibadah dan merupakan buku pegangan para imam. Nah, jadi mereka biasanya zaman dulu punya buku doa. Doa diartikan dengan rasa syukur serta hikmat di hadapan Tuhan, diiringi dengan puji-pujian yang mengagungkan nama Tuhan. Jadi mereka berdoa nggak asal-asalan. Dalam satu ibadah, ketika mereka berdoa, mereka tidak pernah asal-asalan. Kenapa? Karena mereka sedang menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kalian juga harus seperti itu. Berdoa tidak boleh asal-asalan. Unsur yang ketiga adalah pembacaan firman dalam ibadah. Nah, zaman sekarang juga pasti kalian mengikutinya. Di dalam sinagog ada pembacaan Torah atau kitab Taurat, atau yang disebut dengan kitab para nabi. Imam-imam besar mengucapkan teguran atau mengucapkan firman yang dipercayakan kepada mereka di halaman bait suci. Jadi mereka menyampaikan firman. Kalau zaman sekarang disebutnya dengan khotbah, ya. Lanjut kita, inti dari pemberitaan firman itu ya, bukan sekedar ocehan-ocehan biasa, tetapi manusia mencapai kesejahteraan dalam melakukan kehendak Allah. Jadi ketika kita dengar firman bukan cuma dengar, tapi melakukan kehendak Allah. Manusia diciptakan untuk menjadi milik sesamanya. Tuh. Manusia diciptakan untuk menjadi milik Tuhan. Ini yang harus anak-anak pahami. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita harus lakukan kehendak Tuhan. Kita harus menjadi milik sesama. Artinya apa? Melakukan yang terbaik buat sesama kita. Menjadi milik Tuhan artinya apa? Melakukan yang terbaik buat Tuhan. Kita lanjut lagi. Setelah inti dari pemberitaan firman Tuhan, kita lihat lagi bahwa ibadah adalah respon manusia kepada Allah. Ya. Ibadah itu respon kita. Ibadah zaman perjanjian lama merupakan respon manusia terhadap kebaikan Allah dan bukti ketaatan manusia kepada Allah. Ya, kebaikan Allah dan ketaatan. Jadi kalau Allah sudah baik sama kita, Allah sudah mengasihi kita, balasannya apa? Respon kita apa? Kita harus taat, tunduk, setia kepada Allah. Mengapa ibadah mengambil tempat yang penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel? Kenapa ya kira-kira ibadah itu paling penting? Sangat penting. Dan di sini rasa bukan cuma di zaman Israel, sampai zaman sekarang. Kita lihat alasannya, kenapa itu sangat penting buat bangsa Israel. Karena Allah bersedia membuka kembali hubungan dengan manusia.
Karena tadinya manusia sudah jatuh di dalam dosa, ya, manusia sudah jauh dari Tuhan, manusia sudah diusir dari Taman Eden, manusia sudah terputus hubungannya dengan Tuhan karena dosa. Tetapi ketika mereka beribadah kepada Tuhan, itu artinya Allah bersedia kembali membuka hubungan dengan manusia. Ya, ketika kita mau beribadah, artinya kita mau taat dan kita mau dipulihkan Tuhan. Bagaimana kita dapat meresponi kebaikan Allah dalam ibadah, sekaligus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita lihat. Berdoa dan bernyanyi untuk mengagungkan Allah. Harus itu. Berdoa dan bernyanyi untuk mengagungkan Allah. Ingat ya, kebaikan Allah yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Diberi nafas, diberi sehat. Waduh. Kita lihat lagi resapi firman Allah yang telah didengar dan wajib dilakukan. Jadi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Kita harus melakukan apa yang menjadi keinginannya Tuhan. Kita lihat lagi selanjutnya. Berilah persembahan yang terbaik, ya, bukan asal-asalan, bukan sembarangan, tetapi memberi persembahan yang terbaik. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah banyaknya, tetapi adalah ketika kita memberi karena hati. Kita memberi dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Ya, memberi dengan keikhlasan, bukan dengan terpaksa. Ibadah juga harus ikhlas. Ibadah tidak boleh terpaksa. Jadi saksi Kristus dalam perkataan maupun perbuatan sehari-hari. Ketika kita sudah beribadah, ketika kita sudah memuji Tuhan, ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita melakukan semuanya, ya. Kita perkatakan yang baik, kita perbuat yang baik, supaya nama Tuhan tetap dipuji, nama Tuhan tetap dipermuliakan. Oke anak-anak, sekian penjelasan tentang ibadah dalam perjanjian lama yang bisa Miss sampaikan. Nah, kalian catat baik-baik, kalian pahami, supaya kalian mengerti dan terlebih bukan cuma dipahami, tapi harus dilakukan. Karena Miss ini selalu bilang pelajaran agama itu adalah firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Miss Cindy juga harus lakukan. Kalian juga harus lakukan. Oke? Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar hari ini. Kami mau setiap ibadah yang kami lakukan sebagai tanda syukur kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Dan kami melakukannya dengan keikhlasan tanpa paksaan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini Miss ini tidak memberikan tugas kepada kalian. Kalian cukup menulis saja penjelasan hari ini dalam video ini. Tidak perlu dikumpul, itu menjadi bahan untuk kalian belajar. Tuhan Yesus memberkati.